Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Ambrosius, uskup dan salah seorang dari 4 pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja barat. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal dunia, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme. Mereka berselisih tentang siapa yang akan menjadi uskup, yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milan. Ketika mereka berkumpul untuk memilih uskup baru, Ambrosius dalam kedudukannya sebagai gubernur datang ke basilika itu untuk meredakan perselisihan antara mereka. Ia memberikan pidato pembukaan yang berisi uraian tentang tata tertib yang harus diikuti. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil menyerukan namanya sebagai uskup Milan. Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milan. Ambrosius enggan menerimanya karena ia belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Tetapi akhirnya atas desakan umat, ia bersedia juga menerima jabatan uskup itu. 6 hari berturut-turut ia menerima semua sakramen yang harus diterimakan oleh seorang uskup. Ambrosius, seorang uskup yang baik hati dalam melayani umatnya. Selama 10 tahun ia menjadi pembela ulung ajaran iman yang benar menghadapi para penganut Arianisme. Pertikaian antara dia dan kaum Arian mencapai klimaksnya pada tahun 385, ketika ia melarang keluarga kaisar memasuki basilika untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Ia dengan tegas menolak permintaan Justina, permaisuri kaisar, yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik kepada para penganut Arianisme. Ia berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme. Terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dan melakukan pembantaian besar-besaran, Ambrosius tak segan-segan mengucilkannya dan tidak memperkenankan dia masuk gereja. Ia menegaskan bahwa pertobatan di hadapan seluruh umat merupakan syarat mutlak bagi Theodosius untuk bisa diterima kembali di dalam pangkuan Bunda Gereja. Katanya, "Kalau Yang Mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, Yang Mulia juga harus mencontohi dia dengan pertobatan." Theodosius hanya tertunduk mendengar perkataan Ambrosius. Hal ini membuat Ambrosius makin menegaskan maksud perkataannya. Kepala negara adalah anggota gereja, tetapi bukan tuannya. Akhirnya Theodosius dengan jujur mengakui dosa dan kesalahannya. Tak berdaya di hadapan kewibawaan uskup Ambrosius, ia mengatakan, Ambrosius adalah satu-satunya uskup
yang menurut pendapatku layak memangku jabatan yang mulia ini. Ambrosius, seorang uskup yang berjiwa praktis, meskipun kepentingan politik sangat menyita perhatiannya, namun ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Salah satu kemenangannya yang terbesar ialah keberhasilannya mempertobatkan Santo Agustinus. Ambrosius meninggal dunia pada tahun 397 dan digelari pujangga gereja. Ia termasuk salah seorang dari 4 pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja barat. Saudara-saudari, ketika Ambrosius sebagai pejabat pemerintah kota sedang menenangkan pemilihan uskup Milan yang diwarnai perselisihan, sekonyong-konyong seorang anak berseru, "Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius!" Semua yang ada di situ lalu menyerukan hal yang sama. Kepercayaan rakyat tidak dikecewakannya. Sebagai uskup, ia mengambil kebijaksanaan secara terbuka. Dalam khotbah-khotbahnya, ia memberikan kesaksian iman. Pertemuan-pertemuan diadakan untuk menunjukkan bahaya bid'ah Arianisme. Yesus telah memilih Santo Ambrosius dengan cara yang unik. Meski belum dibaptis, ia sudah menunjukkan kualitas hidup seorang Kristiani. Ini menjadi tantangan bagi orang Kristen, betapa orang Kristen sering hidup tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Mereka menjadi Kristen hanya demi kepentingan tertentu, entah ekonomi atau kepentingan politik. Bagi mereka, agama hanya sekedar alat, bukan kehidupan itu sendiri. Mari kita berdoa agar mereka segera sadar akan kekeliruan mereka. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.